Tuan Muda Wang. Wanita sialan. Menatap wanitaku. Apa yang kau lihat? Hati-hati, atau matamu akan buta. Kurang ajar. Wang Ximing, beraninya kau memukulku? Kau memanggilku apa? Wang Ximing, Aku bertanya kau memanggilku apa? Wang Ximing. Bahkan ayah tidak pernah berani menyentuhku. Kau benar-benar berani memukulku. Xiao, kamu baik-baik saja. Wang Ximing, kamu bajingan. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Atas nama ayah, apa artinya menghormati hierarki? Dan apa artinya kakak sulung itu seperti ayah? Tuan... Wang Ximing, kau benar-benar berani menyerangku dengan niat membunuh. Bahkan jika aku membunuhmu, jadi kenapa? Hanya ada 2 bersaudara di keluarga Wang. Jika aku membunuhmu, aku akan menjadi satu-satunya pewaris. Apa kau pikir ayah akan berani menyentuhku? Apa? Kakak sulun, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Benar sekali. Biarkan aku memberitahumu, mulai sekarang, baik di keluarga Wang, maupun di Qianda. Aku adalah kakak sulung, dan kau adalah adik, setiap saat. Kapanpun kau melihatku, kau harus menundukkan kepalamu dengan hormat, dan membungkuk, panggil aku kakak sulung. Apapun, kau hanya bisa memiliki apa yang sudah kusisakan. Apa kau mengerti? Ya, kakak sulung. Wang Ximing lemah sejak kecil. Dan aku selalu menindasnya di mana-mana. Ada apa dengannya hari ini? Wang Xiao. Pengecut. Kau. Apa hubunganmu dengan adikku? Aku hanya teman Tuan Muda kedua. Apa kau tahu siapa aku? Kamu adalah Tuan Muda Sulung, ketua grup Qianda. Ketua. Bagus sekali. Mulai hari ini, kau adalah sekretarisku. Wang Ximing. Dia adalah pacar baruku. Apa yang kau coba lakukan? Aku bilang, apapun, kau hanya bisa memiliki apa yang sudah kusisakan. Itu termasuk wanita. Kau. Sia. Aku menunjukmu sebagai sekretaris pribadiku. Dengan gaji tahunan 1 juta. 24 jam sehari. Di sisiku. Melayaniku tanpa terpisahkan. Wang Ximing. Jangan kira hanya karena kau, kakakku, kau bisa melakukan sesukamu. Aku beritahu kau. Aku akan bilang ke ibu. Aku akan bilang ke ayah. Aku akan menyuruh mereka mencopotmu dari jabatan ketua. Bajingan. Kau hanyalah keinginan sesaat ayahku. Seorang simpanan yang dia temukan di luar. Hanya itu dirimu. Kau berani menantangku. Aku memberitahumu. Selama aku berada di keluarga Wang, tidak akan pernah ada harimu untuk bersinar. Kau. Apa? Belum kapok juga. Baiklah. Kau mengesankan, aku akui itu. Kita lihat saja nanti. Sia, ayo pergi. Aku tidak akan pergi. Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan Tuan Muda? Aku sekarang, wanita Tuan Muda. Kau juga harus menghormatiku. Sia, wanita sialan ini. Benar sekali. Mulai sekarang, dia adalah kakak iparmu. Adik, cepat sapa kakak iparmu. Kakak ipar, Wang Ximing. Bagaimanapun juga, kita, saudara tiri, lahir dari ayah yang sama. Apakah kau benar-benar berniat merebut wanita saudaramu sendiri? Wanita kakakku? Itu yang membuatnya seru. Adik, hari ini kakak
kakakmu akan mengajarimu sesuatu yang seru. Sia, tunjukkan bakatmu padanya. Baiklah. Kita lihat saja nanti. Tuan muda, aku akan pergi besok untuk melapor ke grup Kianda. Lapor untuk apa? Bukankah kau berjanji padaku untuk menjadi sekretaris pribadimu dengan gaji 1 juta per tahun? Wanita sepertimu. Aku jijik padamu. Kau dan adikku yang tidak berguna. Sangat cocok. Tuan muda, kau tidak bisa melakukan ini, tapi aku memberikanmu yang pertama bagiku. Ingat ini, setelah selesai bermain, kau buang mereka. Ini adalah aturan main caebol. Aturan mainnya. Kau tidak benar-benar berpikir, aku akan tetap menikahimu kan? Tuan muda, tapi aku benar-benar mencintaimu. Cintamu terlalu murahan. Hanya bernilai segini. Usir dia dari sini. Ya, Tuan muda, Pasangan yang mesra, balas dendamku baru saja dimulai. Aku akan membuatmu berharap kau mati. Mati tak mau. Tuan muda, Jinlan. kalian semua, keluar, kalian semua. ya Nyonya. Nyonya. Dia adalah ibu Wang Xiao. Masih cukup menawan, bukan? Wang Ximing, kau bajingan. Mengapa kau menindas anakku? Dan mencuri pacarnya? Apa yang kau lakukan? Selera ayahku benar-benar bagus. Sayang sekali. Dia sudah tua. Dan hanya setengah hidup. Untuk wanita seanggun dirimu. Dia tidak cukup beruntung untuk menikmatinya. Kau kurang ajar. Aku adalah matriark keluarga Wang. Kata-kata kurang ajar seperti itu darimu. Aku akan memberitahu tuan tua. Dan menyuruhnya mengusirmu dari keluarga Wang. Baiklah, pergi beritahu dia kalau begitu. Mari kita lihat apakah ayahku percaya padamu atau padaku. Lagi pula, Ibu Tiri, apakah kau benar-benar bersedia melakukan itu? Bajingan. Kau benar-benar berani lancang padaku. Aku akan memberitahu tuan tua. Dan membongkar sifat aslimu. Aku akan memastikan kau benar-benar dipermalukan. Perlu 2 orang untuk menari tango. Bahkan jika aku dipermalukan, aku tidak akan sendirian kan. Aku adalah pewaris utama keluarga Wang. Pewaris utama. Mulai sekarang, kau dan putramu harus hidup di bawah belas kasihanku. Lagi pula, berapa banyak waktu yang tersisa bagi ayahku untuk hidup? Ibu Tiri, mengapa kau harus menyiksa dirimu sendiri? Tuan muda tidak berguna ini. Ada apa? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu tegas? Aku sebenarnya tergoyahkan olehnya. Tidak. Ibu Tiri, aku tahu kau melakukan ini. Semua demi adikmu. Tapi siapa yang akan peduli padamu? Kurang ajar. Kau benar-benar berani melayangkan tanganmu padaku. Aku akan memberitahu tuan tua sekarang juga. Binatang, lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Tuan besar sudah tiba. The film was translated and narrated by M Media. Tuan tua, mengapa Anda di sini? Aku dengar kamu bertengkar dengan mereka. Wang Xianlei. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Kalian semua. Kalian benar-benar sangat mengecewakanku. Ayo pergi, kembali ke ruang tamu bersamaku. Aku punya sesuatu yang penting untuk diumumkan. Dia tidak mengungkapkanku. Ada kesempatan. Wanita Caebol memang memiliki pesona yang unik. Keluarga grup Kianda. Baiji. Setengah jam yang lalu. Ini 100.000 yuan. Ambil ini untuk pengobatan kakakmu. Terima kasih, tuan muda kedua. Apa? Awasi kakakku baik-baik. Jika terjadi sesuatu, segera beritahu aku.
Para wanita dari keluarga Chaebol, masing-masing benar-benar luar biasa. Dalam hidup ini, saya akan menggunakan identitas saya sebagai Chaebol untuk menaklukkan mereka satu persatu. Selamat siang, Tuan Muda. Nama saya Meiji. Saya adalah sekretaris pribadi yang diatur oleh Tuan Besar untuk berada di sisi Anda. Jadwal Anda hari ini adalah pukul 10 pagi. Anda akan bertemu dengan Ketua Ma dari Penguin. Pukul 11 pagi. Anda ada janji dengan Monadong dari Gre. Siang hari, Anda akan makan siang dengan Ketua Song dari Nonga Sangkuan. Pukul 3 sore, Anda ada janji dengan Tuan Kota Jiangcheng untuk bermain golf. Pukul 4 sore. Apa? Tuan Muda, apa yang Anda lakukan? Hei! Baijikan. Saya adalah ketua grup Kianda. Jadwal saya tidak perlu diatur orang lain. Apa itu sekretaris pribadi? Apakah kamu mengerti? Itu berarti mulai sekarang. Waktu, tubuh, dan jiwamu. Semuanya milikku. Mengerti? Baik. Sangat bagus. Saya dengar adikmu menderita leukemia. Ini 1 juta yuan. Mengenai rumah sakit, saya sudah membuat pengaturan. Adikmu akan menjadi yang pertama menerima transplantasi sumsum tulang. Terima kasih, Tuan Muda. Ingat, prinsip bekerja untuk Chaebol adalah tidak ada pertanyaan, tidak ada penolakan, tidak ada kebocoran. Bisakah saya mempercayaimu? Baiji bersedia melayani Tuan Muda. Meskipun itu berarti mati 10.000 kali. Bagus. Mulai sekarang, saya akan mengajarimu. Bagaimana dalam seminggu? Menghasilkan 50 miliar. Pabrik. Bos Liu. Saya ingin mengakuisisi pabrik Anda. Berapa nilai pabrik Anda? Tuan Muda, pabrik ini adalah hasil kerja kerasku seumur hidup. Aku juga tidak berencana The menjualnya. film was translated Katakan saja and langsung. narrated by M. Sebutkan Mee. harga di pikiran Anda yang tidak bisa Anda tolak. Tuan Muda, pabrikku, investasinya saja sudah 2 juta. Katakanlah 3 juta. Aku juga telah mengumpulkan ratusan ribu stok barang. Tambahkan 1 juta lagi. Dan orang-orangku di sini, mereka semua sudah bersamaku lebih dari 10 tahun. Semua gaji digandakan. Tuan Muda, kau tidak bercanda denganku kan? Bos Liu. Sepertinya saya perlu dengan benar membahas harga dengan Anda. Investasi Anda sebesar 3 juta dan inventaris 1 juta, totalnya 4 juta. Karena dengan akuisisi saya, Anda akan tiba-tiba kehilangan bisnis Anda. Jadi bukankah saya harus menambahkan beberapa kompensasi pengangguran untuk Anda? Kalau begitu, tambahkan 1 juta lagi. Itu menjadi 5 juta. Lagi pula, milik Anda. Peralatan, bangunan pabrik, dan personel. Semuanya dibangun oleh Anda secara pribadi. Setelah bertahun-tahun ini, Anda pasti memiliki ikatan emosional kan? Kalau begitu saya harus memberi Anda lebih banyak kompensasi untuk tekanan emosional. Bagaimana kalau begini saja? Harga tetap 6 juta. Anda tidak akan merasa itu terlalu sulit kan? Ya Tuhan, tidak sulit. Sama sekali tidak sulit. Astaga, Tuan Muda. Astaga, kau benar-benar. Kau sudah menawar harga yang bagus. Bahkan aku, Liu Tua, tidak bisa berkata-kata. Tidak masalah kan? Tidak masalah. Baiji, Apa? tanda tangani kontraknya, transfer uangnya. Baiklah. Baik Tuan Muda, mohon tunggu sebentar. Aku akan pergi sekarang untuk mengurus prosedurnya untukmu. Mohon tunggu sebentar. Apakah kamu melihat bagaimana saya mengakuisisinya? Bisnis 3 juta. Anda negosiasikan menjadi 6 juta. Apakah Anda sudah gila? Apa? Dimengerti. Itu. Mengapa kita perlu mengakuisisi pabrik bobrok ini? Saya bilang tidak ada pertanyaan. Segera kerahkan orang-orang kita dalam 1 minggu. Saya ingin mengakuisisi semua pabrik di industri yang sama. Mengerti? Dimengerti. 1 minggu kemudian. Sayangku, Tuan Muda ini sangat merindukanmu. Cepat, biarkan Tuan Muda ini menciummu. Tuan Muda kedua. Tolong bersikaplah yang baik. Saya milik Tuan Muda. Apel. Kau baru beberapa hari bersama kakakku, dan kau sudah berubah pikiran. Apel. Tidak. Tuan Muda kedua.
Hal-hal yang Anda perintahkan untuk saya lakukan, sudah saya lakukan. Saya hanya takut Tuan Muda akan melihat, dan itu akan memengaruhi rencana Anda, Tuan Muda kedua. Bagus kalau kau tahu. Seminggu terakhir ini. Apa yang dia suruh kau lakukan? Apel. Tidak banyak. Hanya saja dia menghabiskan puluhan miliar untuk mengakuisisi lebih dari 1.000 pabrik bobrok. Saya juga tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Pabrik bobrok, akhir-akhir ini, industri, sudah lama janut, dan dia masih mengakuisisi pabrik-pabrik bobrok itu. Hari ini akan menjadi kehancurannya. Sayang sekali. Investasi 10 miliar itu. Tuan Muda kedua, jika Anda tidak ada hal lain, saya akan permisi sekarang. Baiji, kakakku pasti mati malam ini. Dia pasti akan melibatkanmu. Kenapa kau tidak sekarang datang bersamaku? Aku janji. Begitu aku menjadi pewaris keluarga, aku akan segera menikahimu. Lepaskan saya. Tuan Muda kedua, tolong. Tuan Muda, Beraninya kamu menyentuh wanitaku? Saya rasa kamu tidak ingin hidup lagi. Wanitamu? Wang Ximing. Kau sebaiknya urus dirimu The sendiri. film was Batas waktu translated 7 hari and sudah hampir narrated by tiba. M-Media. Aku ingin melihat. Bagaimana kau mati malam ini? Baiji, kamu baik-baik saja. Tuan Muda, rapat Dewan hari ini. Apakah Anda benar-benar yakin? Jangan khawatir. Bajingan. 10 miliar. Pabrik-pabrik bobrok itu sudah diambang kebangkrutan. Kamu malah membelinya kembali dengan harga tinggi. Ximing, otakmu dimakan anjing. Ayah. Ayah harus percaya penilaian saya. Tuan, Ximing, dia juga tidak rugi apa-apa. Setidaknya, dia mengumpulkan lebih dari 1.000 pabrik yang bobrok dan puluhan ribu para pekerja yang menunggu untuk diberi makan. Tepat sekali. Aku sudah menghitungnya untuk kakak sulung. Lebih dari 1.000 pabrik telah mengumpulkan 12 miliar item barang. Ini diperkirakan akan terjual sampai tahun 2030 kan? Apel. Dan bahkan, jika semuanya terjual habis, dengan harga pasar, menghitung 2 mil per item, itu hanya akan terjual sekitar 24 miliar. Kerugian bersih 76 miliar. Rugi 76 miliar hanya dalam 1 minggu. Kakak sulung, dalam hal kecepatan menghamburkan uang, kau lebih cepat dari roket. Ximing, aku menuntut penjelasan darimu. Ayah. Sekarang seluruh industri telah dimonopoli oleh keluarga Wang kita. Selain itu, saya juga membuat semua pekerja bekerja lembur untuk memproduksi. Selama kita memiliki cukup barang di tangan, apalagi 50 miliar, bahkan 100 miliar, tidak akan menjadi masalah. Dasar bodoh. Orang tua, Anak tidak tahu berterima kasih. Aku tidak punya anak sepertimu. Ayah. Ayah harus percaya saya. Semakin banyak kita menumpuk, semakin banyak kita menghasilkan. Dasar pemboros tidak berguna. Aku pasti buta. Aku tidak punya anak sepertimu. Hentikan produksi segera. Pengacara, Ketua, buat surat wasiat. Aku ingin menendang anak tidak tahu berterima kasih ini keluar dari keluarga Wan. Tuan, Anda tidak boleh mati. Anda belum mengumumkan ahli waris harta warisan Anda. Serahkan semua warisan kepada. Serahkan kepada. Pengacara, catat cepat. Tuan, kepada siapa warisan itu ditinggalkan? Apakah itu Xiao? Serahkan pada putra kedua kan. Orang tua, cepat bicara, cepat bicara. Tuan, saham Ki Anda telah melonjak. Sudah melebihi 100 miliar. Apa?
Tuan, Anda sudah bangun. Baiji, apa yang baru saja kamu katakan? Bicara yang jelas. Wabah global, virus influenza yang tidak dikenal. Saat ini, tidak ada obat khusus. WHO mengingatkan semua orang bahwa langkah perlindungan terbaik adalah memakai masker. Tuan muda mengakuisisi semua pabrik masker di Huaguo. Oleh karena itu, harga masker melonjak dalam semalam. Satu masker di pasar gelap telah dispekulasikan hingga 20. Satu masker harganya 20. Kalau begitu 12 miliar masker. Itu 240 miliar. Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Ini pasti berita palsu. The film was translated and narrated Jika Nyonya by tidak M percaya, Media. Anda bisa cek online. Semuanya ada di berita. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Hanya sebuah masker, tanpa kandungan teknis. Bagaimana harganya bisa naik berkali-kali lipat? Justru karena itu memiliki tidak ada konten teknis. Itu diabaikan oleh orang lain. Seorang pengusaha harus tajam penciumannya dan tegas dalam bertindak. Akurat, tepat, kejam. Itulah mengapa aku tidak segan mengeluarkan biaya untuk mengakuisisi pabrik masker. Tuan muda benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan yang ilahi. Sekarang, di industri, dia sudah menjadi legenda. Siming. Ya, ayah salah menyalahkanmu. Kamu benar-benar seorang genius bisnis. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa memprediksi krisis global ini? Bagaimana aku bisa memprediksinya? Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. Aku seorang transmigrator, bukan? Ini sangat sederhana. Ini adalah efek kupu-kupu. Sejak sebulan yang lalu, para ahli melaporkan tentang virus influenza. Namun, ahli itu dianggap sebagai penyebar rumor dan ditangkap. Ini akan segera menyebar ke berbagai tempat, tepat ketika virus influenza merajalela. Oleh karena itu, aku yakin bahwa wabah flu ini pasti akan mengguncang dunia. Luar biasa. Keluarga Wangku benar-benar telah diberkati oleh leluhur kita. Memiliki putra jenius sebagai pewaris. Kita sekarang memiliki 12 miliar masker. Aku menyarankan 6 miliar untuk ekspor dan 6 miliar untuk penjualan domestik. Masker di dalam Huaguo harus tetap dijual secara seragam dengan harga 2 per buah. Adapun yang diekspor, 6 miliar masker, mereka harus dijual dengan harga 20 per buah. Tuan muda berbudi luhur dan berbakat. Jika seseorang bisa menikah dengannya, itu benar-benar akan menjadi berkah yang terkumpul selama banyak kehidupan. Aku tidak setuju. 6 miliar masker untuk penjualan domestik. Masih dijual 2 per buah. Kalau begitu kita akan menghasilkan lebih dari 100 miliar lebih sedikit. Ayah, kau selalu mengajari kami. Hanya orang bodoh yang tidak menghasilkan uang saat ada kesempatan. Kakakku, si penghambur uang ini. Diam, kakakmu berhati baik dan dermawan. Bisnis punya prinsipnya. Di masa bahaya nasional ini, bagaimana bisa seseorang mengambil keuntungan dari krisis nasional? Ini adalah kakakmu, mengumpulkan karma baik untuk keluarga Wan kita. Benar sekali. Ingat kata-kataku. Mencari uang di dalam negeri bukanlah keahlian sejati. Mencari uang dari luar negeri, itulah keahlian sejati. Lagi pula, Kianda telah membangun reputasinya. Dibandingkan dengan saham yang terus melonjak tajam. Jumlah kecil dari penjualan masker. Hanya orang yang tidak berakal yang akan menghargainya. Siapa yang kau sebut tidak punya otak? Kurang ajar. Kakakmu sedang mengajarimu. Kamu benar-benar tidak bisa dilatih. Aku. Siming, mulai hari ini, kamu akan secara resmi mengambil alih sebagai ketua Kianda. Kamu akan memiliki wewenang penuh untuk menangani semua hal yang berkaitan dengan Kianda. Xiao, kamu akan menjadi wakil ketua. Belajarlah yang baik dari kakakmu. Jangan biarkan ayahmu kecewa padamu. Tuan, sebenarnya, Xiao, dia juga sangat cakap. Anda seharusnya juga memberinya kesempatan. Selama adikku patuh mendengarkanku, aku akan memberinya kesempatan. Ibu, Ngomong-ngomong, adik, apakah kamu masih ingat taruhan kita? taruhan? Taruhan apa? Kamu sendiri yang mengatakannya. Selama aku, dalam seminggu, berhasil menggandakan nilai pasar Kianda. Kamu akan mentransfer perusahaan real estate atas namamu kepadaku. Wang Ximing, kau sudah ketua Kianda. Kau masih menginginkan perusahaan real estateku? Mimpi saja. Xiao, kamu harus menepati janjimu. Lagi pula, menyerahkan perusahaan real estate kepada kakakmu untuk dikelola.
akan menciptakan nilai lebih. Ayah, kau terlalu pilih kasih. Xiao, The Kamu film was benar-benar tidak translated berguna. and narrated Ibu by dan M anak ini. Media. Mereka benar-benar sangat mengecewakanku. Ayah. Mohon tenang. Aku pasti akan mendidik adikku dengan benar dan membimbingnya ke jalan yang benar. Wang Ximin, bajingan itu. Aku akan membunuhnya cepat atau lambat. The film was translated and narrated by M Media. Ini. Ibu. Jam berapa sekarang? Masih di kantor. Mencari kekasih untuk bersenang-senang. Tidak sabar menunggu ayah. Sampai setelah dia meninggal? Tidak mungkin. Aku akan lihat saja. Siapa bajingan ini? Tidak mungkin. Masalah ini tidak boleh. Orang lain tahu. Hei! Apa yang kau lakukan? Melaporkan pekerjaan kepada nyonya. Pergi. Ibuku sedang sibuk sekarang. Lalu kapan aku harus datang? Sudah kubilang pergi sana. Nafsu tak terpuaskan wanita paruh baya. Orang-orang kuno benar-benar tidak menipuku. Aku lelah. Wang Ximing. Kau. Astaga, anak baik. Menjaga pintu ya. Sangat berbakti. Kau. Kalian berdua. Wang Ximing. Dasar binatang. Aib keluarga tidak boleh diumbar ke publik. Adik kecil. Mulai sekarang, kita akan menjadi keluarga sejati. Pacarmu. Sangat pengertian. Aku. Tidak menyangka. Ibumu juga tidak kalah hebat. Kan, adik laki-laki. Aku sudah menyerahkan posisi pewaris kepadamu. Pastikan untuk berterima kasih dengan baik. Keagungan cinta seorang ibu. Sampai jumpa. Wang Ximing. Aku akan membunuhmu. Ximing, kamu harus berpikir matang-matang. Ayah. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku hanya akan mengambil pabrik masker. Aku ingin membangun karir lain. Kianda. Serahkan saja pada adik laki-lakiku. Baiklah. Seperti yang kuduga dari Putra Wan Xianlin. Baik. Apakah kamu punya permintaan lain? Katakan saja semuanya. Baiji sangat cakap. Dia merawatku, dan sangat perhatian. Aku ingin membawanya bersamaku. Bagus. Baiji adalah gadis yang baik. Aku tidak setuju. Kau bisa mengambil pabrik masker itu. Kau tidak bisa mengambil Baiji. Ayah. Baiji sudah lama menjadi wanitaku. Apa? Tuan muda, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya tidak. Baiji. Lihat. Kedua putraku. Keduanya menyukaimu. Kalau begitu, apa keinginanmu sendiri? Tuan muda, menyelamatkan adik laki-laki saya adalah dermawan seluruh keluarga kami. Saya bersedia. Saya bersumpah untuk mengikuti Tuan muda sampai mati. Xiao, apa kamu dengar itu? Baiji menyukai kakakmu. Mulai sekarang, dia akan menjadi kakak iparmu. Kamu tidak boleh mengganggunya lagi. Ayah. Kalian semua sudah ditipu olehnya. Wang Ximing itu. Dia hanya seorang bajingan dan brengsek. Dia bahkan tidak lebih baik dari binatang. Silakan mengutuk. Menjadi penjahat sesekali. Cukup memuaskan. Diam. Saya melarang Anda menghina Tuan muda. Kau, apa kau benar-benar berpikir dia semacam orang baik? Akan ku beritahu. Tadi malam, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dia dengan wanita lain bermain-main. Apa? Kau bilang aku bersama wanita lain main-main.
Wanita yang mana? Katakan padaku. Kau. Jika kau berani, maka sebutkan namanya. Kemarin, aku bersama wanita mana main-main? Bicaralah. The film was Aku tidak translated percaya. and Kau berani menyebut narrated nama by M ibumu. Media. Apakah? Jika kau tidak bisa mengatakannya, berarti itu fitnah. Kau pantas dipukul. Aku akan membunuhmu. Hentikan. Binatang ini. Ayah. Apa kau tahu? Dia memberimu. Apa kamu tahu? Berapa banyak kakakmu telah berkorban untukmu, posisi pelaris. Dia bahkan melepaskannya untukmu. Kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tapi kamu bahkan menusuk kakakmu. Xiao, apa kamu masih ingin menjadi pewaris keluarga Wang kita? Hai, Xiao. Xiao? Tuan? Untuk apa? Mengapa Anda memukuli putra Anda lagi? Astaga, anakku sayang. Kamu dipukuli seperti ini. Ibu tiri. Xiao bilang. Dia melihat tadi malam. Aku main-main dengan seorang wanita. Apakah kau tahu tentang ini? Ibu. Lancang. Anda tidak diizinkan memfitnah kakak Anda. Ibu. Kakak ayah. Kalian semua menindasku. Dalam kehidupan sebelumnya, aku adalah seorang budak cinta sepanjang hidupku, dan tidak pernah memenangkan hati seorang wanita. Dalam kehidupan ini, aku bahkan tidak perlu menyatakan cinta, dan ada gadis sebaik ini, melemparkan dirinya ke pelukanku. Hidup seorang chaebol benar-benar menyenangkan. Tuan muda. Kapan Anda mulai menyukai saya? Apa? Wanita secantik itu. Siapa yang tidak akan menyukainya? Mengapa bertanya kapan aku mulai? Aku menyukaimu pada pandangan pertama. Anda menyebalkan. Anda menggodaku lagi. Baiji. Wang Xiao mengatakan, kamu sudah wanitanya sejak lama. Apakah itu benar? Tuan muda. Jangan percaya apa yang dia katakan. Saya masih suci. Apa? Bagaimana kau bisa membuktikannya? Aku... Bagaimana Anda berharap saya bisa membuktikan hal seperti ini? Karena kau tidak bisa membuktikannya. Kalau begitu mari kita putus. Hei! Saya bisa membuktikannya. Keesokan harinya, Anda menyebalkan. Mengapa meminta saya membuktikannya? Anda jelas hanya ingin memanfaatkan saya. ayahku bilang, jika ada keuntungan dan kau tidak mengambilnya, kau adalah seorang bajingan. Anda menyebalkan. Benar. Apakah Anda benar-benar akan melepaskan hak waris Anda? Tentu saja tidak. Ini hanyalah bagian dari rencanaku. Wang Xiao dan ibunya sangat jahat. Hanya dengan keluar dari lingkaran ini, aku bisa benar-benar menunjukkan kemampuanku. Apa rencanamu selanjutnya? Kalau begitu, Bantu aku memesan tiket ke Shanghai. Aku perlu melakukan investigasi di lokasi untuk industri chip. Hidupku yang luar biasa baru saja dimulai. penerbangan Shanghai Airlines 001 Kabin kelas bisnis. akan segera lepas landas. Para penumpang, harap kencangkan sabuk pengaman Anda. Ya Tuhan. Pramugari eksklusif di kelas bisnis. Memang setingkat di atas. Yang di kelas ekonomi. Tuan, bagaimana saya bisa membantu Anda? Liana. Apakah kau sering terbang ke Shanghai? Ya, saya terbang rutini sepanjang tahun. Ini pertama kalinya aku pergi ke Shanghai. Dan aku butuh pemandu wisata pribadi. Aku akan menawarkan 100.000 untuk mengundangmu menjadi pemandu wisataku selama sehari. Bagaimana? Maaf, Tuan, pramugari kami hanya memberikan layanan di udara. 200.000. Tuan, jika Anda membutuhkan, saya bisa membantu Anda menghubungi pemandu wisata profesional. 500.000.
Saya benar-benar tidak bisa membantu Anda dengan itu. Saya juga punya misi penerbangan malam ini. 1 juta. KKN, Kapten memanggilmu. Baiklah. Baiji. Besok, Shanghai, perusahaan cabang Tianda akan didirikan. Umumkan kepada dunia, Tianda menawarkan gaji tahunan 100 juta untuk merekrut yang terbaik di dunia. Insinyur Chip. Ya, Tuan Muda. Nona Anna. Masuklah ke mobil. Taman. Ya Tuhan. Sebuah mobil mewah. Ini pasti berharga jutaan kan? Konglomerat Tianda. Memang luar biasa. N. Kapan kau punya pacar? Dia sangat tampan. Astaga, semuanya, jangan salah paham. Dia dan aku hanya hari pertama kami bertemu. Kami masih hanya teman biasa. Ya Tuhan, apa kau dengar itu? Masih hanya teman biasa. Tuan Muda Wang, kau benar-benar harus berusaha lebih keras. Orang-orang yang mengejar anak kita, mereka berbaris dari sini sampai ke Prancis. Astaga. Aku belum pernah mengejar seorang gadis sebelumnya. Tapi, aku bisa membuat pengecualian. Ya Tuhan, sangat dominan. Aku menyukainya. Hei, Tuan Muda Wang, kau benar-benar harus menyuap kami para saudari. Jika kau membuat kami senang dan mengatakan hal-hal baik tentangmu di depan Nena, bukankah itu akan berhasil? Lise, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kalau begitu, mari kita pergi ke pesta bersama. Bagaimana dengan Bar Royal No 1? Royal nomor 1? Bar paling mewah di Shanghai. Dikatakan pengeluaran rata-rata per orang lebih dari 100.000. Namun, aku punya satu syarat. Kondisi apa? Semua orang, pakai saja pakaian yang sedang kalian kenakan ini untuk hadir. The film was translated and narrated by Bar Royal No Media. 1. Salam, Kapten. Halo Tuan, boleh saya tahu, paket minuman apa yang Anda inginkan? Paket apa yang kalian punya? Kami punya es Tron, mulai dari 100.000 per set. The Frozen Tron, Golden Splendor seharga 200.000 per set. Upacara Agung Platinum, seharga 500.000 per set. Dan yang paling mahal, 95 tertinggi untuk 1 juta per set. 95 tertinggi. 1 set per orang. Ya Tuhan, 6 set 95 tertinggi, Tuan, Anda tidak akan bisa menghabiskannya. Kalau tidak habis, kita semprotkan ke tanah. Pesawat kami butuh bahan bakar. Baiklah, bersulang. Zhao Tianyang. Tertangkap. Aku menangkapmu. Tapi kalau aku menangkapmu, aku boleh menyentuh pantatmu. Hei, Tuan Muda Wang. dari mana datangnya Udik ini? Cukup pandai bermain-main. Apa kau tahu kamar pribadi siapa? Aula 10.000 tahun ini? Aku tidak peduli siapa dirimu. Kau punya 1 menit untuk keluar dari sini. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Astaga. Cukup sombong, bukan? Pernahkah kau mendengar tentang Tuan Muda Xiao reputasi? Jika kau tahu diri, pergilah. Kalau tidak, aku akan mematahkan ketiga kakimu. Dia Xiao Tianyang, Tuan Muda Shanghai yang terkenal buruk. Keluarga Zhao mengendalikan dunia legal dan ilegal. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Mari kita cepat pindah ke ruang pribadi lain. Membuatku menyerahkan kamar pribadi?
Kenapa harus aku? Tepat sekali. Kami jelas di sini duluan. Mengapa kita harus menyerahkan ruang pribadi ini? Kenapa kami harus? Hanya dengan ini. Royal No 1, kartu tertinggi Kaisar. Anggota yang memegang kartu Kaisar bisa memilih kamar pribadi manapun yang mereka inginkan. Ini adalah hak istimewa seorang Kaisar tertinggi. Tuan Mudawang, mari kita pindah ke ruang pribadi lain. Tuan Mudawang. Ya, Tuan Mudawang. Itu kartu Kaisar. Apakah ini aturan Royal No 1? Sepertinya mereka perlu mengubah aturan mereka. Bocah, kau masih berani bersikap tanggun? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Entah segera pergi. Dan tinggalkan para pramugari ini, semuanya padaku. Aku masih bisa membiarkanmu hidup. Kau berharap Kau mencari mati. Bajingan, kau berani memukulku. Pergi, bunuh dia. Ya Tuhan. Tuan Mudawang luar biasa. Ya Tuhan. Kampungan, kau tunggu saja. Sepupuku adalah manajer di sini. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. baiklah. Suruh dia datang. Tuan Mudawang, apa kau gila? Ini Shanghai, dan kau tidak familiar dengan tempat ini. Banyak hal tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang. Kau telah menyebabkan masalah besar hari ini. Kita harus segera pergi. Ya, Tuan Mudawang, ayo cepat pergi. Halo? Hei sepupu. Aku dipukuli. Di barmu. Ya. Panggil semua pengawal ke sini. Aku akan membuatnya mati. Siapa itu? Membuat masalah di Royal No 1? Listen. Sepupu. Ini si kampungan ini. Cepat lumpuhkan dia. Dan kemudian lucuti pakaian dari para pramugari ini. Kakak, itu tidak ada The film hubungannya was dengan kami. translated Tuan Mudawang and yang memulainya. narrated by Kami hanya Media. teman biasa. Tepat sekali, tepat sekali. Kami baru saja bertemu. Kami hanya teman biasa. Bangun, cepat. Sekarang sudah sampai seperti ini. Memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Paling buruk, kita akan panggil polisi. Seret mereka keluar. Dan lucuti mereka. Aku ingin melihat siapa yang berani. Astaga. Siapa yang resletingnya tidak tertutup? Sampai kau muncul? Aku memberitahumu. Tidak peduli latar belakang apapun yang kau miliki. Di Royal No 1, jangan berani-beraninya bertindak liar. Kalau tidak, aku akan memastikan kau mati dengan sangat tidak wajar. Kau adalah manajer di sini, Wei Sheng, bukan? Tunggu. Halo. Hei Long. Aku di Royal No 1, di kamar pribadi Hall of Longevity. Aku memberimu 1 menit. Segera kemari. Hei Long yang kau bicarakan. Apakah kau merujuk pada Tuan Long kita di sini? Ada apa, Tuan Long? Dia hanya anjingku. Kau pura-pura jadi apa? Saudara-saudara, cincang dia sampai mati. Berhenti. Tuan Long, kenapa Anda di sini? Hei, bajingan kecil ini, baru saja berbicara tidak sopan padamu. Kau berandal. Hei Long. Kau bodoh buta. Maaf kami tak menyambut Anda dengan layak. Kami memohon pengampunan Tuan Muda. Tuan Muda. Anda adalah pemilik Royal No 1, pemegang saham utama di balik layar. Tuan Muda Grup Kianda. Wang Ximing. Jangan terlalu sopan. Panggil saja aku Xiao Wang. Astaga, Tuan Muda. Tuan Muda, ampuni hidupku. Saya gagal mengenali orang hebat. Hamba yang rendah ini pantas mati. Hei Long. Ayahku menyerahkan Royal No 1 kepadamu untuk dikelola. Beginikah caramu mengelolanya? Menyalahgunakan kekuasaanmu dan mengabaikan nyawa manusia. Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Tuan Muda, mohon maafkan saya. Hamba yang rendah ini tidak kompeten dalam manajemen. Pengawal. Seret 2 orang ini. Keluar. Patahkan kaki mereka. Dan buang mereka ke jalan. Ya. Tuan Muda. Tuan Muda, ampuni hidup kami. Tuan Muda.
Tuan muda, menurut Anda, apakah gadis ini cukup? Apakah Anda ingin saya membantu Anda memanggil selusin lagi? Di sini, kami punya, baik perawat maupun polisi. Aku akan mengurusmu nanti. Pergi sana. Jangan menunda keberangkatan tuan muda ini. Tuan muda Wang nakal sekali. Jelas sekali, dia adalah bos roa nomor 1, tapi dia membuat kami para saudari semua gemetar ketakutan. Tidak mungkin, dia harus dihukum minuman denda. Baiklah. Minuman denda tidak masalah. Tapi, kita harus minum bersulang-silang. Tuan muda Wang, kami baru saja bertemu baru-baru ini. Aku tidak mau terburu-buru dulu. Bermain jual mahal denganku. Trik itu terhadap seorang Taipan adalah permainan anak-anak. Baiklah. Aku menghargai pilihanmu. Minggir. Tuan muda Wang, minum punyaku. Kalian semua. Sungguh tercela. Aku duluan, minum denganku. Astaga, sayang. Hari ini jelas wilayahmu. Tuan muda Wang, ikan besar ini adalah mangsamu. Apa kau akan membiarkan mereka memilikinya begitu saja? Sekumpulan bajingan. Meskipun Tuan muda Wang memberikannya kepada mereka, mereka tidak sanggup. Aku pergi. Astaga, aneh. Pria luar biasa, seperti Tuan muda Wang, Taipan multi-jutawan. Wanita macam apa yang belum pernah dia lihat? Jika kau jual mahal padanya, itu bagus untuk menipu para gelandangan itu, tapi tidak dengannya. Jika kau bermain seperti itu dengannya, bukankah itu sama saja mencari mati? Bagaimanapun, aku tidak akan menjadi barang murahan. Apa kau benar-benar pergi? Kau sahabat terbaikku. The film Kau was pergi atau tidak? translated and Kenapa narrated pergi? by M Media. Jika kau benar-benar pergi, kalau begitu aku akan mengejarnya. Tuan muda Wang, aku di sini. Tuan muda Wang, minum punyaku, hanya satu teguk. Apa yang kalian lakukan? Akulah yang diundang Tuan muda Wang. Kenapa kalian memamerkan diri? Apa kalian tidak punya malu? Apa yang kau katakan, Kau sendiri yang bilang bahwa dengan Tuan muda Wang kau hanya teman biasa. Benar, gadis-gadis, tepat sekali. Kalian baru bertemu hari ini. Kau bukan pacarnya. Apa salahnya bertemu hari ini? Bertemu hari ini. Dia tetap orang yang kubawa. Kalian semua, kalian beberapa orang ini semua, menumpang padaku. Keluar, kalian semua, keluar. Bukankah kau baru saja bilang, kau tidak ingin hubungan kita berkembang terlalu cepat? Ya, sekarang menurutku terlalu lambat. Apa itu tidak diizinkan? Keluar, kalian semua, keluar, keluar. Kau juga keluar. Apa yang kau lakukan? Apa kau gila? Kau sendiri baru saja bilang tidak. Baiklah. Kalian semua, pergi. Hei, Tuan muda Wang. Keluar. Astaga. Siming. Tadi itu semua salahku. Maukah kau memaafkanku? Terlalu bising di sini. Ikut aku ke hotel. Halo, Kapten Wang. Aku adalah pramugari. Malam ini, penerbangan malam ini akan dilayani olehku sepenuhnya. Aku ingin tahu, bagaimana kemampuan pilotmu? Apa kau lebih suka penerbangan jarak jauh? Atau kecepatan dan gairah? Astaga. Kalau begitu, kau sebaiknya pasang sabuk pengamanmu. Pesawat kapten ini akan segera lepas landas. Lokasi perekrutan. Di belakangku, ada 100 juta tunai. Tianda akan menginvestasikan 100 miliar dalam penelitian dan pengembangan chip. Proposal pemenang manapun, Tianda akan menawarkan penerimanya gaji tahunan 100 juta. Tianda menyambut hangat semua individu berbakat untuk bergabung. Menginvestasikan 100 miliar dalam chip, merekrut insinyur dengan gaji tahunan 100 juta. Sungguh berprestasi di usia muda. Uang membuat segalanya berjalan. Tapi chip, benda ini bukan sesuatu yang uang saja bisa hasilkan. Ketua Wang punya semangat. Saya, James Lee. James Lee,
datang ke sini tertarik oleh reputasi Anda. Apakah dia itu yang baru saja memenangkan hadiah Nobel? James Lee? Tidak mungkin. James Lee ada di sini? Tuan ini. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Saya James Lee. Amerika Serikat. Insinyur chip utama. Dia benar-benar pemenang tahun lalu. Hadiah Nobel. Penemu chip 3 nanometer. Ya Tuhan. The film was translated Teknologi 3 and nanometer. narrated by AIS sudah M-Media. memilikinya. Datang kepadaku. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menuntut gaji tahunan 100 juta ini dariku? Ketua Wang. Anda masih terlalu muda. Industri ini sangat kompleks. Jangankan 3 nanometer. Teknologi 30 nanometer saja. Kalian tidak bisa memproduksinya. Kunjunganku kali ini bukan untuk itu. Gaji tahunan 100 juta. Aku di sini untuk memberikan bantuan teknis. Meskipun kata-katanya kasar, dia mengatakan yang sebenarnya. Industri dalam negeri baru saja mengatasi kendala teknis teknologi 40 nanometer. Jarak ke 3 nanometer masih sangat jauh. Dia sombong, tapi dia punya modal untuk sombong. Gaji tahunan 100 juta, ditambah 50 miliar. Untuk biaya R&D, aku, James Lee, bisa membangunkan untukmu chip 3 nanometer. Bagus. Tuan Lee. Aku suka kesombonganmu. Selama kau bisa berkontribusi pada industri chip buah go kita. Atas nama Kianda, aku menyambut bergabungnya dirimu kapan saja. Dia hanya penipu. Pencapaian penelitiannya bahkan tidak bernilai 100 juta. Dari mana pengemis ini berasal? Keamanan. Cepat usir dia dari sini. Lepaskan aku. Namaku Zhang Songyao. Zhang Songyao. Aku seorang insinyur chip. Aku harus bertemu Ketua Wang hari ini. Berhenti. Zhang Songyao? Kamu bilang kamu adalah Zhang Songyao. Benar sekali. Ini apa? Perusahaan Zhang Songyao bertahun-tahun kemudian menjadi raksasa chip terkenal di dunia. Orang yang kutunggu akhirnya tiba. Zhang Songyao, dia yang itu dari 10 tahun lalu. Mahasiswa jenius dari luar negeri itu. Bukankah dia menghilang kemudian? Tepat sekali. Dulu, dia adalah seorang jenius langka di industri chip. Jenius apa? Menurutku dia hanya orang bodoh. Hanya pengemis bau. Ketua Wang, cepat usir dia dari sini. Di Gudang. Bahwa aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Semua berkat kamu. Siapa Li Guldan? James Lee. Nama aslinya adalah Lee Guldan. Dia adalah adik seperguruan saya di AIS saat saya belajar di luar negeri. Hei, dia bicara omong kosong. Dia memfitnahku. Kamu bicara omong kosong. 10 tahun yang lalu, saya selalu ingin kembali ke Huagu untuk mengembangkan karir saya dan menghidupkan kembali pasar semikonduktor domestik. Jadi saya diam-diam mengirim cetak biru desain saya selama bertahun-tahun kembali ke Huagu. Tidak disangka, Lee Guldan ini melaporkan dan membongkar saya, menyebabkan pemerintah AIS memenjarakan saya, dan dia menjiplak pencapaian penelitian saya selama bertahun-tahun, menuai keuntungan. Lee Guldan adalah sosok yang bercela, tidak tahu malu, vulgar, menipu diri sendiri, menipu dunia, mengkhianati leluhur, bajingan. Selama 10 tahun terakhir, saya hidup dalam penyamaran, berpura-pura gila, dan untungnya berhasil melarikan diri dari penjara. Saya menyelundupkan diri kembali ke Huaguo. Berdiri di sini hari ini adalah untuk secara terbuka membongkar wajah asli Lee Guldan ini, warna asli. Apel, jadi begitu. Zhang Songyao, jika kamu terus bicara omong kosong, aku akan mencabik-cabikmu. Persetan dengan Rambutnya palsu. Namanya palsu. Hasil penelitiannya juga palsu. Hanya produk tidak berharga ini. Apa kamu percaya? Ketua Wang. Apakah kamu akan membiarkan bajingan ini bertindak sembarangan di sini? Tuan San, bolehkah saya bertanya, apakah Anda di sini hari ini untuk menawar juga? Tentu saja. Selama bertahun-tahun ini,
Saya telah dengan tekun meneliti. Dan akhirnya menaklukkan teknologi penelitian 1 nanometer. Ketua Wan, tolong lihatlah. 1 nanometer? Itu tidak mungkin. Yang paling canggih secara internasional, hanya 3 nanometer. Omong kosong. 1 nanometer tidak mungkin memproduksi chip. Teknologi 3 nanometer. Itu 10 tahun yang lalu, saat kamu menjiplak pencapaianku. Meskipun saya di penjara selama 10 tahun ini, saya terus-menerus mencurahkan diri pada penelitian. Ligu dan saya datang hari ini untuk menantangmu memperebutkan posisi kepala desainer. Saya bersumpah, apa yang pernah saya hilangkan, pasti akan saya rebut kembali dengan tangan saya sendiri. Saya akan mengambilnya kembali secara pribadi. Yang satu adalah peraih Nobel. Yang satu lagi pengemis bau. Semua orang tahu siapa yang harus dipilih. Ketua Wang, cepat usir dia dari sini. Kalau tidak, teknologiku, kamu bisa melupakannya. Tuan Li Goudan. Yang paling kubenci adalah pengkhianat yang mengkhianati negaranya dan membelot ke musuh. Kau bahkan mengubah nama keluarga yang ditinggalkan oleh leluhurmu. Apalagi yang ada. Yang tidak akan kau lakukan? Aku bukan Li Goudan. Aku James Lee. Aku adalah peraih Nobel. Di mataku, setiap gelar kosam tidak ada gunanya. Hanya mereka yang bisa menyelesaikan sesuatu adalah raja sejati. Tuan Sam, selamat telah menjadi Huaxin, kepala insinyur. Gaji tahunan, 100 juta. Apa? Terima kasih, Ketua Wan, atas pengakuan dan dukungan Anda. Buang Li Goudan ini. Orang asing palsu, keluar. Melihatnya saja membuatku muak. Ya. Kamu akan menyesali ini. Jiang Xiong-Yao. Semoga kamu mati mengenaskan, Jiang Xiong-Yao. Aku belum selesai denganmu. Tuan Sam. Chip Huaguo bergantung padamu. Dana 100 miliar sudah tersedia. Anda bisa mengalokasikannya kapan saja. Saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan besar Ketua Wan. Demi Chip Huaguo. Saya, Sham, tidak akan gentar menghadapi ribuan kematian. Bagus sekali. Ye Xiao. Ketakutan terbesarku telah menjadi kenyataan. Apakah dia di sini untuk merebut kembali identitas kalbolnya? Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Sebenarnya, kali ini aku datang. Aku tidak datang untuk mencarimu, untuk merebut kembali identitasku. Apa? Kalau begitu kau. Di kehidupan sebelumnya, aku terlahir di keluarga kaya. Aku lelah dengan tipu daya dan intrik. Di kehidupan ini, aku hanya ingin menjadi orang biasa. Kau benar-benar tidak mau bertukar identitas denganku. Jangan khawatir. Kamu menjadi tuan muda. Memiliki karisma lebih dariku. Sebenarnya, aku benar-benar lega. Kamu sudah melakukan begitu banyak hal hebat. Namun, kali ini aku datang untuk memperingatkanmu. Waspadalah terhadap Jingman dan putranya. Apakah kamu tahu bagaimana aku mati di kehidupan sebelumnya? Itu Jingman dan putranya. Benar sekali. Jingman dan putranya menyuap kepala pelayan dan meracuni makananku. Wanita kejam itu akan menggunakan cara apapun. Jingman. Tidakkah kau ingin balas dendam? Balas dendam? Sekarang aku sudah menjauhi dendam ini. Mengapa aku harus memikirkan balas dendam? Lagi pula, Jingman adalah ibu Xiao. Dan aku hanya punya Xiao sebagai satu-satunya adik laki-lakiku. Kau benar-benar seorang santa, bukan? Jika kau tahu, adik kesayanganmu di pemakamanmu membuka sampahnya untuk merayakan. Aku takut kau tidak akan begitu murah hati, aku mengerti. Sudahlah. Bagaimanapun, itu semua dari kehidupan lampau. Dalam kehidupan ini, aku hanyalah rakyat jelata Yezio. Carl, jika kamu merindukan ibu dan ayah, pulang saja dan berkunjung. Dia benar-benar baik hati. Sayangnya, orang baik seringkali tidak mendapatkan balasan yang baik.
Di kehidupan sebelumnya, bukankah aku sama? Ye Xiao. Di kehidupan ini, aku pasti akan menjamin keselamatanmu. Kakakku tersayang. Apa kabarmu? Apel. Wang Xiao, apakah ada sesuatu yang kau butuhkan dariku? Hei, aku dengar kau membuka perusahaan riset chip bernama Huaxin Technology. Aku sengaja datang untuk melihat bagaimana kakakku tersayang mencari mati. Bukan apa-apa. Chip Huaxin bisa diproduksi massal sebentar lagi. Tianda mengoperasikan bisnis ponsel. Jika adik membutuhkan chip, datang saja ke kakak kapan saja. Astaga. Wang Ximing. Apa kau idiot? Aku punya chip dari AES, dan aku tidak akan menggunakannya. Dan malah menggunakan chipmu yang tidak berguna. Dengan investasi MU yang sedikit itu, kau tidak bisa menghasilkan apapun yang berharga. Bajingan itu, tunggu saja sampai mati. Jangan terlalu sonang-wenang. Siapa tahu, kau mungkin sebentar lagi memohon chip kepada kakak. Demi reputasi ibu tiri, kakak akan memberimu diskon besar. Bagaimanapun juga, aku masih menganggapmu teman. Bajingan itu, aku melarangmu menyebutkan itu lagi. Aku beritahu kau. Kau akan mati di tanganku cepat atau lambat. Tapi sebelum itu, aku ingin menyaksikan sendiri. Kau menjadi anjing jalanan. Lalu, kau akan merangkak berlutut ke rumahku dan memohon padaku. Tuan muda kedua, ini gawat. Tianda akan bangkrut. Tolong cepat kembali ke perusahaan dan lihatlah. AS mengumumkan sanksi chip yang semula 8 juta pesanan untuk kita. Sekarang semuanya dibatalkan. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu benar. Huaguo dan AE telah memulai perang dagang. Pasokan chip AI telah diputus. Tianda sepenuhnya bergantung pada bisnis ponselnya sebagai penopang. Tanpa chip, ponsel tidak berguna. Tambahkan lebih banyak uang. Kami akan membayar 2 kali lipat harganya. Segera pergi ke pasar dan beli kembali chip untukku. Tidak ada gunanya. Aku sudah mencari chip di pasaran. Sudah habis terjual semua. Tuan muda kedua, tolong pikirkan solusinya. Kalau tidak, di paruh kedua tahun ini, jika kita tidak bisa mengirimkan ponselnya, kita benar-benar tamat. Adik, apakah kau takut? Apa yang terjadi? Mana semangat sombong dan tidak patuhmu tadi? Wang Ximing, apa yang kau sombongkan? Aku beritahu kau, bahkan jika bisnis ponselku runtun, aku masih punya real estate. Sedangkan kau akan segera menjadi anjing jalanan. Lebih buruk dari anjing. Tuan muda. Tuan muda, hari ini, Huaxin merilis sampel chip 1 nanometer. Harga saham The film Huaxin was melonjak, translated sudah melebihi and 1 triliun. narrated by M Media. Bagus. Ketika kekayaan datang, itu benar-benar tak terhentikan. Chip 1 nanometer. Tianda selamat. Tuan muda kedua, tolong cepat mohon pada tuan muda. Kau ingin aku memohon padanya? Kau bermimpi. Adik, jangan memaksakan diri terlalu keras. Tuntutanku tidak tinggi. Selama kau berlutut dan meminta maaf dengan tulus kepadaku. Chip, berapa banyak yang kau inginkan, aku akan memberimu sebanyak itu. Kau menipu dirimu sendiri. Wang Ximing, aku beritahu kau, bahkan jika aku, Wang Xiao mati, aku tetap tidak akan menggunakan chip jelekmu. Kita lihat saja nanti. Aku masih memikat. Gadis-gadis muda itu, bagaimana mereka bisa dibandingkan denganku? Tuan muda, dia menyukai tipeku. Halo Nyonya. Di mana Tuan muda? Tuan muda ada di atas. Saya akan memanggilnya untuk Anda. Aku ingin memberinya kejutan. Ibu tiri, apa yang kau lakukan di sini?
Kau berani memukul wanitaku? Apakah kau mencari matu? Kau keluar dulu. Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Ibu Tiri. Baik. Ibu Tiri. Kau datang ke rumah larut malam. Masih terisak dan menangis. Dan bahkan mengusir wanitaku. The film was Tingkah laku translated macam apa ini? and narrated by M. Wang Media. Ximing, kamu. Aku adalah nyonya besar keluarga Wang. Dan juga ibu tirimu. Kau sembarangan. Membiarkan wanita murahan menginap. Merusak reputasi keluarga Wang. Aku akan pergi memberitahu ayahmu sekarang juga. Apa maksudmu wanita liar? Baiji adalah tunanganku. Ayahku sudah setuju. Jadi bagaimana jika ayahmu setuju? Aku tidak setuju. Pernikahanmu. Apa kau pernah meminta pendapatku? Pendapatmu? Ibu Tiri. Kalau begitu katakan padaku, apa pendapatmu? Aku. Dasar bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Tidak diizinkan. Aku, di sisi lain, melihatmu. Cukup bersemangat bukan, Ibu Tiri? Kau, di tengah malam, datang ke rumahku untuk mencariku. Jangan bilang kau merindukanku. Kurang ajar. Aku tidak akan pernah merindukanmu. Aku benci melihatmu. Aku dengar. Penelitian chipmu berhasil. Aku ingin kau membantu adikmu. Menyediakan chip untuk Hyanda. Ibu Tiri. Adik laki-lakiku itu, dia cukup berprinsip, kau tahu. Dia bilang hari ini. Dia lebih baik mati daripada mengambil chipku. Kau datang mencariku hari ini. Apakah Wang Xiao tahu? Dia yang menyuruhku datang mencarimu. Hei, Ibu Tiri. Kau bisa memiliki chipnya. Tapi kau baru saja merusak hal baikku. Bagaimana kau akan mengganti rugiku? kompensasi apa yang kau inginkan? Terakhir kali, kau memberiku hadiah. Aku sudah menyerahkan hak waris kepada adik laki-lakiku. Kali ini, kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan kan? Tidak mau. Tidak mau? Baiklah. Aku tidak suka memaksa orang. Hei, Ximing, bukan itu maksudku. Jadi, kau menginginkannya? Atau tidak? Mengapa kau harus memaksaku mengatakannya? Aku hanya ingin mendengarmu mengatakannya. Jika kau tidak menginginkannya, maka aku akan pergi. Hei, aku mau. Sangat bagus. Berbaringlah. Ximing, sejak kau pergi terakhir kali, aku terus memikirkanmu. Aku benci jika kau memanggilku Ibu Tiri. Aku ingin mendengar kau memanggilku dengan nama panggilanku. Pelan-pelan. Lembut. Di telingaku. Panggil aku Xiao Tian Tian. Xiao Tian Tian. Ini tidak terlalu benar untuk kita kan? Kau tidak boleh menggodaku untuk membuat kesalahan. Meskipun kau hanya ibu tiriku. Jika ayah tahu. Astaga, mengapa kau menyebut ayahmu di saat seperti ini? Untuk apa? Sungguh perusak suasana. Ximing, cepatlah. Aku hanya menginginkanmu. Ibu tiri. Kau tidak bisa melakukan ini. Ini melanggar etika. Tapi aku adalah anak berbakti. Apa? Wang Ximing, apa yang sedang kamu lakukan? Matikan, cepat, matikan untukku. Ibu tiri. Aku harus menyimpan beberapa bukti untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Nanti, aku akan menunjukkan video ini kepada ayahku. Namanya akan menjadi Hari-hari Ibu Tiri Menggodaku. Bajingan, kau benar-benar binatang. Semoga kau mati mengenaskan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos.
The film was translated Di and kehidupanmu narrated sebelumnya, by kau M. meracuni Media. sampai mati. Tuan muda sejati, untuk wanita sepertimu. Dengan hati ular berbisa dan kalajengking, aku sama sekali tidak bisa berhati lembut. Hadapimu. Toko tas tengah. Ya Tuhan, tas-tas di toko ini sangat indah. Kak, ayo kita beli satu. Halo, Nona. Baiklah. Silakan pilih. Bos, bawakan aku tas yang paling mahal di tokomu. Bawakan padaku. Tentu, Nona, mohon tunggu sebentar. Tas ini edisi terbatas global. Saat ini harganya 140.000. Kau suka? Aku suka sekali. Kakak, cantik, bukan? Cantik. Sangat cocok untukmu. Benarkah? Tapi tas ini harganya 140.000. 140.000 sangat murah. Asal kau menyukainya. Bos, lepaskan labelnya dan bungkuskan untukku. Jika labelnya dilepas, tidak bisa dikembalikan. Tahu, potong saja, potong saja. Baik. Bungkus saja, tentu, Nona. Nona cantik, tunah atau kartu? Kartu. Kau gesek saja. Kakak, apa maksudmu? Apa maksudku? Bukankah kau ingin membeli tas itu? Tentu saja kau harus membayarnya sendiri. Oh, kakak. Lelucon macam apa yang kau mainkan? Itu 140.000. Bagaimana aku bisa membelinya? Kalau tidak mampu, kenapa kau membelinya? Dan kau bahkan meminta mereka memotong labelnya. Tidak. Kakak, bukankah kau bilang kau akan mengajakku berbelanja? Aku bilang aku akan menemanimu berbelanja. Tapi aku tidak bilang aku akan membelikanmu tas. Kau baru saja bilang, tas itu sangat cocok untukku. Dan 140.000 itu tidak mahal. Bagiku, 140.000 memang sangat murah. Dan tas itu memang sangat cocok untukmu. Sayang sekali. Kau yang tidak pantas untuk tas itu. Nona, untuk tas edisi terbatas, jika labelnya dipotong, tidak bisa dikembalikan. Tahu, bahkan jika kau tidak membelinya, kau harus mengganti rugi dengan harga asli. Aku tahu. Kakak, berhentilah bercanda. Mobil seharga 12 juta. Kau bilang akan membelinya dan kau membelikannya untukku. Ini hanya tas seharga 140.000. Bagimu, itu bukan apa-apa. Mobil seharga 12 juta. Itu kubeli untuk pacarku. Apa aku pernah bilang akan memberikannya padamu? Kau gila. Kau yang gila. Kita baru kenal kurang dari sehari. Kau bahkan tidak tahu namaku. Apa yang membuatmu berpikir bahwa pacar yang kubilang itu adalah kau? Tapi barusan, kau baru saja tidur denganku. Ayolah. Dari awal sampai akhir, kau yang proaktif. Bahkan pakaianku, kau yang melepaskannya. Kau mempermainkanku selama ini. Aku sangat mencintaimu. Mengapa kau melakukan ini padaku? Cintai aku. Cintamu terlalu santai, bukan? Orang sepertimu, yang hanya pernah berpikir tentang menjadi kaya tanpa bekerja, seorang pencari harta, seseorang baik padamu, tapi kau tidak menghargainya. Malah, kau membayar uang sendiri untuk mendekati orang kaya. Ini adalah akhirmu. Desa Songlo, keluarga Y. Aduh. Tuan Mudawan. Kenapa kau di sini? Aku datang menemui ibu dan ayah. Tidak. Seharusnya ibu dan ayahmu. Sudah kuduga. Kau pasti akan datang. Cepat masuk. Ibu, lihat siapa yang datang. Lim Feng He. Teman sekelasmu, Ibu, apa yang baru saja dikatakan anak ini? tidak apa-apa, Bibi. Aku hanya merasa sangat dekat denganmu. Aduh, anak ini, mata ini, kenapa begitu akrab? Kapan kita pernah bertemu? Ibu, bagaimana bisa kau bertemu dengannya? Dia orang besar. Tuan Muda Grup Kianda. Pendiri teknologi Huaxian.
Orang terkaya di dunia saat ini, Ketua Wang Ximing. Aduh. Anakku. Ternyata punya teman sekelas sepertimu. Kamu benar-benar berprestasi di usia semuda ini. Benar. Kamu belum makan kan? Aku akan membuatkan makanan untukmu. Tidak perlu merepotkan diri. Tidak apa-apa. Biasakan saja. Masih sama seperti dulu. Ibuku masih sangat suka menanam bunga. Sudah berapa kali aku bermimpi untuk kembali ke sini. Hari ini, impianku akhirnya menjadi kenyataan. Tuan muda, kau benar-benar berkembang pesat akhir-akhir ini. Bukankah itu berkat identitasmu sebagai cyborg? Benar. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Hei, kau tahu, ini luar biasa. Meskipun bekerja sekarang sangat melelahkan, dan aku harus mengantar makanan setelah bekerja, tapi jauh dari pertikaian keluarga besar. Tidak harus berjaga-jaga setiap hari. Orang-orang picik yang menusuk dari belakang. Aku bahkan tidak bisa menggambarkan The betapa film was bahagianya aku. translated Makan malam and sudah siap. narrated Ayo by makan. M-Media. Makanlah. Ketua Wang, di pedesaan kami, tidak banyak yang bisa ditawarkan. Jajiang mian babi suir. Kuharap kau tidak keberatan. Bagaimana mungkin aku keberatan? Beberapa hari terakhir ini, aku memikirkan rasa ini setiap hari. Hei, Ketua Wang, ada apa? Tidak sesuai seleramu, kalian orang kaya. Terbiasa makan hidangan lezat dari darat dan laut. Jadi makanan desa kami yang sederhana ini, kamu pasti tidak akan terbiasa memakannya. Bukan begitu, Bibi. Ini terlalu enak. Bau ini mengingatkanku pada ibuku. Ibumu? Kemana ibumu pergi? Sebenarnya, Ximing, ibu, kau mungkin tidak tahu ini. Ximing ini, sejak dia masih sangat muda, kehilangan ibunya. Itulah mengapa dia sangat merindukan aroma ibunya. Aduh, jadi begitu. Anak malang. Yishou juga, kehilangan ayahnya saat masih muda. Kalian berdua benar-benar senasib. Makanlah lebih banyak. Bibi tidak punya banyak keahlian lain. Tapi aku bisa menyediakan banyak mie. Bibi, aku punya permintaan yang tidak masuk akal. Katakan padaku, ada apa? Aku ingin mengakui Anda sebagai ibu baptisku. Aku harap Anda bisa setuju. Aduh, ini benar-benar tidak bisa. Kekacauan macam apa yang ingin kau timbulkan sekarang? Hidupku baik-baik saja seperti ini. Haruskah kau bersikeras untuk merusaknya? Kenapa? Apa hanya Anda yang boleh punya ibu, dan aku tidak boleh punya? Hei, Aduh, Ketua Wang. Anda bos besar. Anda baru saja makan beberapa suap. Mie saya, itu saja. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi ibu baptismu? Kalau Anda tidak setuju, aku tidak akan bangun. baiklah. Sepertinya jika aku tidak menyetujui permintaanmu, kau tidak akan menyerah. Ibu, terima saja dia. Anak baik, cepat bangun. Aduh, dengan sujudmu ini, makam leluhur keluarga kami, mengepulkan asap hijau, aku menyetujui permintaanmu. Ibu baptis. Aku, Halaman bobrok ini. Kenapa kau belum pindah? Ye Xiao, keluar sini. Apa yang kau lakukan? Berhenti. aduh, Yang, kompensasi pembongkaran keluarga kami, belum menerima 1 sen pun, tanpa uang. Kemana kau harapkan kami ibu dan anak? Pindah? Dalam kehidupan sebelumnya, pada tahun 2019, perselisihan pembongkaran inilah saat Haiqiang mengendarai kendaraan pembongkaran dan merobohkan rumah kami. Ibuku tewas tertimpa. Dalam kehidupan ini, aku pasti akan melindungi kalian semua. Haiqiang. Keluargamu sudah miskin seumur hidupmu. Apa gunanya kompensasi pembongkaran ini? Aku menasihatimu untuk jujur menandatangani kontrak pengalihan tanah. Untuk menghindari lebih lanjut penderitaan fisik, apa yang kau lakukan adalah menduduki paksa tempat tinggal pribadi. Kalian gerombolan bandit, tanda tangani dengan jujur, dan aku akan mengampunimu. Tubuh yang sehat untuk membuatmu melayani ibumu yang sudah tua. Kalau tidak, aku akan di sini dan menggali lubang untukmu, untuk menguburmu dan ibumu langsung. Rumah tua ini adalah satu-satunya harta keluarga yang ditinggalkan ayahku untukku. Bahkan jika kau memukulku sampai mati, aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Nenek tua, kau menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Pukul dia. Mari kita lihat siapa yang berani. Aduh, siapa ini? Untuk apa kau berpura-pura menjadi orang besar? Aku adalah putra angkat keluarga Ye, di Siang Bolong. Kau berani dengan terang-terangan merebut tempat tinggal pribadi? Apakah masih ada keadilan? Apakah masih ada hukum? Keadilan? Lihat aku. Aku adalah hukum. Aku menasihati kalian semua untuk cepat membuatnya menandatangani. Kalau tidak, aku akan menyuruh bulldozer meratakan halaman ini.
Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Pergi dari sini. Segera. Kau berani memerintahku? Kau mencari mati. Hati-hati, Egu. Setengah darat, kau berani memukulku? Cincang dia sampai mati. Mari kita lihat siapa yang berani. Kau berani menyakiti ibuku? Bicara. Siapa yang mengirimmu? jangan berdebat. Nah, kakak perempuan Hekiang. Menikah dengan yang dikenal sebagai naga sungai, Tuan Hu. Jika kau membunuhnya, seluruh keluarga kita juga tidak akan bisa hidup. Jangan khawatir. Ibu, serahkan ini padaku. Nah, kau mati. Perusahaan real estate kami adalah afiliasi grup Kianda. Tuan Hu adalah iparku. Di bawah grup Kianda. Kalau begitu ada tontonan yang bagus. Xiao Hu itu iparmu. Telepon dia. Suruh dia datang. Halo? Kakak ipar. Aku dipukuli di desa. Itu desa Songlou yang saat ini sedang dibongkar. Cepat datang dan balas dendam untukku. Bocah bau. Tunggu saja kematianmu. Tuan Hu adalah seniman bela diri nomor The 1 di film was Jiuzhou. translated Dan sekarang dia and juga narrated instruktur by kepala M. keluarga Media. Wang. Menghancurkanmu. Semudah menghancurkan seekor semut. Bagaimana jika aku memberitahumu Mas Sanhu? Hanyalah budak pribadiku? Aku ingin tahu, apakah kau masih berani bersikap sombong begitu? Bajingan. Kau ini apa? Berani memanggil Tuan Hu langsung? Aku ini apa? Kau akan segera tahu. Keikian. Aku memberitahumu. Saudaraku ini bukan orang yang bisa kau sakiti. Jika kau ingin hidup, cepat pergi dari sini. Ye Xiao. Aku akan pergi. Aku menasihati kalian semua sekarang. Berlutut dan minta maaf padaku. Mungkin jika aku senang, aku bisa membuat iparku membiarkan seluruh keluargamu tetap utuh mayatnya. Kalau begitu aku akan membiarkanmu hidup beberapa menit lagi. Ketika iparku tiba, aku akan menyuruh mereka mencincangmu menjadi potongan-potongan dan memberimu makan babi. Siapa yang berani menyentuh iparku? Ipar. Orang ini memukulku. Cepat, bantu aku membunuhnya. Mas Sanhu. Cepat. Bunuh dia. Bajingan, diam. Ipar, kau. Mengapa kau memukulku? Siapa iparmu? Kau mencari mati. Jangan libatkan aku. Ipar. Kau dan kakakku tidur bersama. Jika kau bukan iparku, lalu kau ini apa? Wanita itu, kakakmu. Sudah berapa banyak pria yang tidur dengannya? Ipar kau. Bagaimana bisa kau seperti ini? Hekian, sepertinya kau masih belum menyadari bahwa Tuan Hu yang kau sebutkan di mataku tidak lebih dari seekor anjing. Ya, Wang Ximing. Kau berani sekali. Beraninya kau menghina Tuan Hu. Diam. Aku sungguh anjing Tuan Muda. Tuan Muda? Aku membantumu melampiaskan amarahmu. Kau bodoh buta. Aku memberitahumu. Jika kau mengatakan satu lagi, kata-kata tak berguna, aku akan mencincangmu menjadi potongan-potongan dan menyeretmu keluar untuk diberikan makan babi. Iparmu melakukan sesuatu untukmu, bukan tanda tanya. Dia baru saja mengancam akan membunuh seluruh keluargaku. Tuan Muda, aku tidak mengenalnya. Bahkan jika kau meminjamiku 10 kali lipat keberanian, aku tidak akan berani menyentuh keluargamu. Tuan Muda, bahkan Tuan Hu berlutut. Ada apa ini? Tidak bisakah kau lihat? Tuan Hu bahkan memanggilnya Tuan Muda. Mungkinkah dia Tuan Muda Kianda yang legendaris? Orang terkaya di dunia, Wang Ximing. Mas Sanhu. Katakan padaku, orang yang menyerang ibu baptisku ini dan mengancam akan membunuh seluruh keluargaku. Bagaimana kau akan menghadapinya? Dia pantas mati 10.000 kali. Bahkan dicincang menjadi 1.000 bagian pun tidak akan terlalu banyak. Tuan Hu menegakkan keadilan di atas keluarga. Karena itu masalahnya. Kalau begitu lanjutkan seperti yang kau katakan. Jangan khawatir, Tuan Muda. Kau pasti akan puas. Penjaga. Seret dia keluar. Seret dia keluar dan berikan makan babi. Ipar. Tuan Muda, ampuni aku. Mas Sanhu, mulai sekarang, kendalikan bawahanmu dengan baik. Jika mereka mengganggu keluarga Ye lagi, aku jamin kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Tuan Muda, itu semua aku. Sebuah momen kecerobohan. Aku pantas mati 10.000 kali. Kunjunganku ke keluarga Ye hari ini, jangan beritahu siapapun. Mengerti? Dimengerti. Enya. Baiklah.
Tuan muda, aku akan pamit. Setelah apa yang terjadi hari ini, apakah kau masih berpikir menjadi orang normal itu bahagia? Sulit untuk memiliki segalanya di dunia ini. Dalam hidup ini, aku hanya ingin hidup tenang dan damai. Menjadi orang biasa sudah cukup. Aku benar-benar sulit memahamimu. Di dunia ini, orang miskin tidak punya apa-apa. Sementara bagi mereka yang kaya, semua hal indah di dunia bisa mereka nikmati sepuasnya. Kau benar-benar melepaskan identitas kabolmu, rela menjadi orang biasa. Ketika kau telah mendapatkan segalanya, lalu kehilangan segalanya, kau akan sama sepertiku. Baiklah, jika kau ingin mendapatkan kembali identitasmu, temui aku kapan saja. Apa? Kau menemukan cara untuk mendapatkan tubuhmu kembali? Tidak, tapi aku bisa mentransfer perusahaan itu kepadamu, memungkinkanmu mendapatkan kembali identitas kabolmu. Tidak perlu. Menurutku, keadaan sudah cukup baik seperti ini. Hei, Ibu. Sudah selarut ini, belum tidur juga. Cepat matikan lampu, cepat istirahat. Ibu. Egu. Egu. Siapa itu? Mereka pasti datang untukku. Ini semua salahku, ibu meninggal. Egu. Mengapa mereka ingin membunuhmu? Aku mendirikan Watson Technology, mematahkan monopoli chip AS. Pasti banyak orang yang menginginkanku mati. Egu. Tuan muda kedua, misi selesai. Semua orang dari keluarga Ye dan Wang Ximing sudah tewas dalam kobaran api. Tidak ada jejak sisa-sisa mereka. Bagus sekali. Sisa 50 juta akan segera ditransfer. Mundur. Jiang Cheng TV melaporkan kebakaran di desa Songlo. Ketiga orang tewas. Selanjutnya, kami akan melaporkan sebuah berita yang mengguncang dunia. Di desa Songlo, Jiangcheng, telah terjadi kebakaran. 3 jenazah ditemukan di lokasi kejadian. Salah satunya telah dikonfirmasi oleh polisi sebagai pendiri Huaxin Technology dan orang terkaya di dunia saat ini, Wang Ximing. Mengingat statusnya yang istimewa, polisi saat ini telah menyegel semua informasi. Untuk perkembangan selanjutnya, stasiun ini akan terus mengikuti. Dia mati. Wang Ximing sialan itu. Dia akhirnya mati. Mulai sekarang, seluruh keluarga Wang akan menjadi milikku. Huaxin juga milikku. Aku adalah orang terkaya. Apa yang kau katakan? Apa yang baru saja kau katakan? Ayah, aku bilang kakakku sudah mati. Apa kau tidak melihat beritanya? Aku sudah bertanya pada polisi. Tangkap laki-lakimu, dibunuh. Katakan padaku, apakah kau yang melakukannya? Ayah, apa kau menderita Alzheimer? Kakakku telah menyinggung banyak orang di luar. Apa yang membuatmu bilang aku membunuhnya? Ma Sanhu memberitahuku. Beberapa hari yang lalu, kamu bertanya kemana-mana tentang keberadaan kakakmu. Pada hari kejadian, Ma Sanhu memberitahumu, kakakmu pergi ke keluarga Ye. Pasti kamu. Orang tua bodoh. Bahkan jika aku membunuhnya, lalu kenapa? Wang Ximing sudah mati. Sekarang aku adalah satu-satunya putra kandungmu. Ayah, kau tidak berpikir untuk mengorbankan anggota keluarga demi kebenaran kan? Benar-benarkah emo? Benar-benarkah emo? Orang tua bodoh, usiamu tidak banyak lagi. Tinggal saja di rumah, dan tunggu kematian dengan patuh. Adapun urusan keluarga Wang, kau tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Sungguh dosa. Ketika kamu masih kecil, kamu sudah bersifat kejam. Ketika kamu masih kecil, kamu berani mengambil pensil dan menusuk mata teman sekelas. Ibumu yang melindungimu. Seharusnya tidak. Seharusnya aku benar-benar tidak menyelesaikannya dengan Wen secara pribadi. Itu aku sendiri yang membesarkan binatang buas. Orang tua bodoh, aku menjadi seperti ini. Bukankah semua karena kau? Mengapa? Mengapa kau tidak menyerahkan Kianda kepadaku lebih awal? Apa hanya karena dia dari istri pertama? Apa hanya karena dia 2 tahun lebih tua dariku? Apa? Mengapa dia harus merebut segalanya dari keluarga Wang? Mengapa? Apa yang membuatku lebih rendah darinya? Katakan padaku. Kamu masih berani membandingkan dirimu dengan kakakmu. Jika bukan karena kakakmu, tanpa Huaxin Technology, Kianda sudah lama bangkrut. Sayang sekali. Wang Ximing sudah mati.
bukan hanya aku akan mewarisi seluruh kekayaan keluarga Kianda, tetapi juga sebagai satu-satunya adik kandungnya. Aku akan secara terbuka dan sah mengambil alih vaksin teknologi. Mulai sekarang, seluruh keluarga Wang akan menjadi milikku. Delusi. Aku akan melaporkanmu. Aku akan ke polisi sekarang juga untuk melaporkanmu. Dasar bodoh, jangan salahkan aku. Kau sendiri yang mencari masalah. Kamu binatang buas. Dasar bodoh, apa kau benar-benar berpikir Wang Ximing adalah orang yang sebaik itu? Biar ku beritahu, dia sudah menipumu. Apa? Apa yang kamu katakan? Ada apa? Memalukan, bukan? Tidakkah kau ingin membunuhnya? Kalau tidak, menurutmu mengapa aku sangat ingin membunuhnya? Penghinaan yang dia berikan padaku jauh melebihi milikmu 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Kamu, omong kosong. Ximing, dia bukan orang seperti itu. Aku tahu. Dalam hatimu, dia selalu menjadi orang baik yang lembut dan ramah. Tentu saja. Aku juga dulu berpikir begitu, tapi aku tidak tahu mengapa. Baru-baru ini dia tiba-tiba menjadi seperti orang yang berbeda. Kita semua tertipu olehnya. Kamu. Xiao? Bagaimana bisa begini? Ibu. Kakak sulung sudah mati, dan orang tua bodoh ini juga sudah mati. Mulai sekarang, seluruh keluarga Wang tidak akan ada yang tersisa yang berani bersaing dengan kita. Xiao? Kau terlalu kejam. Dia adalah ayah kandungmu. Jadi kenapa? Siapa suruh dia tidak menyerahkan Kianda kepadaku lebih cepat? Siapa suruh dia begitu pilih kasih? Siapapun yang menghalangiku harus mati. Kakakku sudah mati. Jadi apa gunanya? Apel, cepat siapkan untuk serah terima. Serahkan apa? Tentu saja, ini tentang menyerahkan perusahaan kepadaku. Bahkan jika itu diserahkan kepadamu, kita masih harus menunggu sampai prosedur warisan selesai. Tuan muda kedua, mengapa kau begitu tidak sabar? Baiji, aku bisa menunggu untuk hal lain. Tapi hanya kau? Tuan muda pertama, kau membunuhnya, bukan? Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Jadi bagaimana jika aku tidak? Semua itu tidak penting. Yang penting sekarang adalah, Kianda adalah milikku, vaksin juga milikku. Dan kau. Dan akan menjadi milikku di masa depan. Apa kau tidak takut aku akan memanggil polisi? Panggil polisi? Di masa depan, aku akan menjadi Taipan triliuner. Apa kau pikir mereka akan mempercayai aku atau mempercayaimu? Baiji, aku memberitahumu. Kebenaran apapun di hadapan uang dan kekuasaan tidak sulit untuk disembunyikan. Selama kau mengikutiku, aku berjanji. The film was translated Apa yang and terjadi sebelumnya narrated by bisa M dimaafkan. Media. Aku akan tetap menikahimu. Menikah denganku. Tuan tidak akan setuju. Benar. Aku lupa memberitahumu. Orang tua bangka itu meninggal kemarin. Kau membunuhnya juga. Jangan mengatakannya secara langsung. Apel, Wang Xiao. Kau bahkan membunuh ayah kandungmu sendiri dan kakak kandungmu sendiri. Apa kau ini manusia? jadi kenapa? Bukankah Li Shimin juga begitu? Dia membunuh kakak kandungnya sendiri, bukan? Ribuan tahun kemudian, dia masih dihormati sepanjang masa. Kau benar-benar gila. Kau lebih buruk dari binatang. Baiji, aku memberitahumu. Kesabaranku padamu ada batasnya. Hari ini, kau ikut denganku, atau semua orang yang tahu rahasia ini akan mati. Astaga. Tuan muda kedua. Mulai sekarang, Kianda dan Huaxin, semuanya akan menjadi milikmu, dan kau akan menjadi orang terkaya berikutnya di dunia. Bagaimana mungkin ada orang
berani menentangmu. Bagus kalau kau tahu. Pulanglah bersamaku malam ini. Baiklah. Jika kau ingin aku kembali bersamamu, maka ikutlah denganku ke suatu tempat dulu. Tempat apa? Astaga. Kau akan tahu begitu sampai di sana. Baiji, kau benar-benar mendirikan aula peringatan untuk kakakku yang sudah mati itu? Apa kau tidak takut aku akan cemburu? Lihat baik-baik. Siapa yang dihormati di aula peringatan ini? Tablet leluhur Ye Xiao. Tablet leluhur Nyonya Ye, ibu yang baik hati. Ye Xiao. Nyonya Ye, ibu yang berhati mulia. Bukankah ini ibu dan anak yang bersama Wang Ximing? Mengapa kau menghormati mereka? Akulah yang menghormati mereka. Kau. Hantu. Jangan mendekatiku. Wang Xiao. Lihat baik-baik. Apakah aku manusia atau hantu? Kamu punya bayangan. Kamu manusia. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Lo Shatu. Jelas memberitahuku bahwa kamu sudah mati. Aku benar-benar hampir mati. Sayang sekali. Hidupku tidak ditakdirkan untuk berakhir. Simin, kamu mengemban sebuah misi. Cepat pergi. Ada lorong rahasia di bawah tempat tidur. Cepat. Ada lorong rahasia di bawah tempat tidur. Kenapa aku tidak tahu? Aku yang menggali. Aku selalu berpikir, kamu akan membunuhku untuk membungkamku. Sekarang sepertinya, aku terlalu khawatir. Kamu cepat. Jika kita pergi bersama. Berhenti bicara omong kosong. Cepat. Bagaimana itu mungkin? Polisi jelas mengatakan, ada 3 mayat. Itu instruksiku. Agar polisi menyegel berita itu. Tujuannya adalah untuk memancing ular keluar dari sarangnya. Wang Xiao, kau dicurigai menyewa pembunuh. Dan bahkan secara pribadi membunuh ayahmu sendiri. Hari ini adalah hari pembalasan. Kamu sebenarnya tidak mati. Jadi kenapa? Apa? Bukti apa yang kamu punya untuk membuktikan bahwa aku menyewa seseorang untuk membunuh bajingan tua itu? Sudah kukirim untuk dikremasi. Kamu tidak akan mendapatkan bukti apapun. Wang Xiao, kau benar-benar orang yang tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Lihat baik-baik, apa ini? Ini. Setelah kejadian itu, aku secara bersamaan menyegel berita itu dan memasang pengawasan di kediaman keluarga Wang. Setiap gerakanmu berada dalam genggamanku. Wang Xiao, kau tamat. Kakak sulung, kamu adalah saudaraku sendiri. Sekarang ayah sudah meninggal. Aku adalah satu-satunya kerabatmu yang masih hidup di dunia ini. Jangan bunuh aku. Ampuni nyawaku. Keluarga, biarkan aku memberitahumu. Dia adalah keluarga sejatimu. Kamu. Apa maksudmu? Kalian semua pergi. Xingmin, binatang semacam ini, kau sama sekali tidak boleh lunak padanya. Kau juga pergi. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Di kehidupan sebelumnya, kakakmu diracuni sampai mati olehmu. Aku tidak menyangka bahwa di kehidupan ini, dia benar-benar akan dibunuh olehmu untuk kedua The film kalinya. was translated and Apa yang kamu narrated by katakan? Media. Kehidupan sebelumnya apa? Kehidupan ini? Sejujurnya, aku kembali dari 4 tahun kemudian. Apakah kau ingin tahu apa yang terjadi? Di kehidupan sebelumnya, Transmigrasi? Transmigrasi? Pantas saja kamu begitu berpandangan jauh. di kehidupan sebelumnya, kakakmu Wang Ximing secara pribadi diracuni sampai mati olehmu. Di pemakamannya, kau mengadakan pesta kolam renang untuk merayakan menjadi satu-satunya pewaris Qianda. Pada hari itu juga, aku, Ye Xiao, ditenggelamkan hidup-hidup olehmu di tempat kejadian. Ketika aku terbangun lagi, aku menemukan bahwa aku sebenarnya telah berinkarnasi, dan aku sebenarnya telah bertukar jiwa dengan kakakmu Wang Ximing. Maksudmu? Kamu adalah Ye Xiao yang merasuki tubuh Ye Xiao
adalah kakak laki-lakiku. Benar sekali. Di kehidupanmu sebelumnya, kakakmu diracuni sampai mati olehmu. Dia sudah lelah dengan perseteruan keluarga-keluarga berkuasa. Dia bermaksud di kehidupan ini untuk hidup sebagai orang biasa, untuk menjalani hidup yang damai dan stabil. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak bisa lolos dari cengkeraman beracunmu. Aku tahu itu. Kakak laki-lakiku begitu lemah dan mudah diintimidasi. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi begitu tegas? Jadi itu kamu. Kamu yang selama ini menipuku. Di kehidupan sebelumnya, aku mati di tanganmu. Dan kau bahkan mengambil istriku. Itulah mengapa aku bersumpah. Aku akan merebut kembali semua yang menjadi milikku. Perusahaanmu, pewarismu, dan juga ibumu. Baiklah. Kamu menang. Lakukan sesukamu padaku, bunuh atau siksa. Aku menyerah. Tidak. Siming, aku mohon, tolong lepaskan kami, ibu dan anak. Kami akan memberimu seluruh Kianda. Kami tidak menginginkan apapun. Mengingat bahwa kau dan aku pernah tidur bersama. Aku mohon, tolong biarkan kami pergi. Mengemis padaku? Baiklah. Aku akan memberimu berdua, kau ibu dan anak beracun, satu kesempatan. Di antara kalian berdua, hanya satu yang bisa hidup. Pilih sendiri. Kamu. Ibu, kamu sudah melakukan cukup banyak untukku. Aku akan mati. Aku akan mati. Tolong ampuni ibuku. Tidak, tolong lepaskan Xiao. Aku saja yang mati. Aku membunuh ayah. Aku juga membunuh ibu dan anak keluarga Ye. Akulah yang pantas mati. Bunuh aku. Itu tidak ada hubungannya dengan ibuku. Tolong biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Nah. Jika kau mati, apa yang akan kulakukan? Siming, jika kau ingin membunuh-bunuh saja aku. Aku mohon, jika kau ingin membunuh-bunuh saja aku akan mati. Cukup. Wang Xiao. Aku kira kau adalah orang yang tidak punya kemanusiaan. Tapi sekarang sepertinya, kau masih manusia juga. Kau boleh pergi. Aku akan mengirim orang untuk membawamu ke tempat yang jauh. Aku tidak pernah ingin melihatmu